Goodbye, Sarah Jane. Thank you for the love as long as you were here. Say it to your papa and I wish him well. And listen to my song when you're missing me. Sarah, Sarah Jane. Now you are living in the deep blue sea. Far away from home, far away from here. And I hope that I can visit you someday. Goodbye, Sarah Jane. Thank you for the love as long as you were here. Say it to your papa and I wish him well. And listen to my song when you're missing me. Sarah, Sarah Jane. Now you are living in the deep blue sea. Far away from home, far away from here. And I hope that I can visit you someday. And I hope that I can visit you Permisi, Pak. someday. Wih. Raja, mending gak ribut-ribut, Pak. Atau saya emang gak usah ribut-ribut, tahu jadi aja. Saya bikin fresh juice, Mang. Fresh juice. Tadi baru panen beetroot. Terus dari rumah ada bawa beberapa bahan lain. Ada saledri. Ini saledri gede-gede kieu, Bang. Ada saledrinya yang import ini mah, bukan buat saledri cuanki, beda. Oh, beda. Kan saya kan kebetulan ada asam urat. Jadi hampir tiap hari minum saledri. Minum jus saledri gitu. Jadi bawa dari rumah. Saledrinya tuh yang segede-gede gini Ya, ya? dia buat fresh juice enak banget. Kalau di rumah biasanya pakai nanas doang. Jadi saledri nanas sudah tiap hari. Udah tuh lumayan ngebantu. Terus ada wortel sama tadi udah dimasukin ada jahe. Jahe. Ya. Jadi saya bikinnya sekarang di mix 2 part. Tanpa gula ini, Pak? Tanpa gula. Silakan. Iya, minum dulu. Nah. Pak, Siap, nuhun Bapak kalau Edi. buat kesehatan saya ada manfaatnya ini tuh Pak. Ada tuh. Jajang. Oh ada. Buat apa biasanya sih? Kalau si beetroot kan dia kayak antioksidan sama buat detox ya. Iya. Jadi kalau apa sih yang paling saya cari mah sebenarnya dia teh bisa ngebantu detox buat ngedorong ngeluarin racun terutama di hati sama di ginjal. Oh gitu. Gitu. Kalau ini yang lainnya juga pasti banyak manfaat kayak tadi saya bilang ke Kang Dia, saya hampir tiap hari ngejus saledri teh karena ada asam urat. Jadi dia ngebantu buat ngemecah si purin. Ya wortel semua orang juga tahu salah satunya bagus buat mata kan. Gitu jahe, Mata apel juga. pencaharian. Mata pencaharian gitu. Gimana enak ya? Enak. Isan, Mang. Buru-buru amat mau kemana? Gitu Pak. Sungguh Tirek can di Paraban. Naon tirek? Hayam nu Pak. Ya banyak. Siap. Lanjut. Emang kalau itu drumnya buat apaan? Drum ini buat tempat duduk. Lain. Yang ini buat bikin komposter. Oh, buat tempat kompos ya? Ya. Emang kalau mau bikin kompos tuh harus gimana sih, Bang? Jadi untuk membuat komposter sebenarnya ada banyak hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah sesuaikan ukuran dan jenis komposter dengan tempat dan untuk apa komposter itu akan dibuat. Itu yang pertama. Yang kedua, tempatkan di tempat yang tepat. Terlindung dari cahaya matahari, cukup kelembapannya,
teduh atau beri peneduh. Yang ketiga, sedapat mungkin biarkan alam yang bekerja. Kelembapan, cacing, dan semua bahan-bahan yang dihasilkan oleh alam. Yang keempat, masukkan bahan yang tepat. Bahan-bahan yang relatif basah dan segar untuk nitrogen, bahan-bahan yang kering untuk memberikan udara, dan bahan-bahan seperti bubuk tulang atau bekas telur untuk memberikan mineral. Yang kelima, jangan masukkan bahan-bahan yang salah. Jangan masukkan daging dan bahan-bahan yang mengandung susu apabila kompos tidak tertutup rapat. Jangan juga masukkan kotoran hewan seperti kotoran anjing atau kotoran kucing. Yang keenam, perhatikan komposisi antara hijauan atau bahan-bahan yang relatif busuk dengan coklatan atau bahan-bahan yang relatif kering. Yang ketujuh, dirawat, jaga kelembapan kompos dan juga udara. Yang kedelapan, boosting, artinya apabila dibutuhkan percepat prosesnya, bisa menggunakan pupuk dengan bahan dasar nitrogen atau menggunakan bahan-bahan lain seperti mikrobakterial atau bahan lain yang bisa dibutuhkan. Contoh lagi bahannya itu adalah kompos yang sudah jadi. Dan yang terakhir, jangan lupa paling penting, yang ke-9 adalah sabar kalau bikin kompos ya. Jangan rusuh. Itu Pak. Oke Mang. Nah kalau buat yang drum ini Head, ini buat kompos seperti apa? Kalau yang drum ini, dia fungsinya untuk kita membuat kompos dari sampah organik yang mudah busuk. Dan hasil dari fermentasi kompos ini akan menjadi kompos padat dan kompos cair. Contohnya, hari ini kita baru bikin fresh juice. Fresh juice. Dan kita punya ampas dari sayuran yang kita gunakan untuk jus kita. Dan si bahan ini bisa kita masukin ke drum komposter. Setelah terfermentasi akan menjadi dua. Yang padat akan tetap menjadi padat. Nanti di bawahnya akan ada penampungan yang dimana tetesan-tetesan air dari padatan ini akan menjadi kompos cair. Oke deh kalau gitu. Nah sekarang gimana nih bikin komposternya? Hari ini kita akan bikin komposter ini. Tapi setelah beresin tempat ini dulu. Jang, kadia. Apa? Beresan. Siap. Orang naik gawe deui. Ya. Oke Mang, jadi alat dan bahan apa aja nih yang kita butuhin? Seperti yang dilihat di sini, kita ada pipa, ada kayu nanti yang akan digunakan untuk kakinya, dan ada drum. Lalu untuk pelengkapnya ada locking, ada kran, sama beberapa letter T. Gimana cara bikinnya Mang? Jadi nanti drum ini sebagai bodi utama, kita akan kasih lubang beberapa. Ada 5 lubang utama di sini, 1, 2, 3, 4, dan 1 lagi di bawah. Ya, nanti yang 4 itu gunanya untuk menambah udara di dalam. Sementara yang 1 itu untuk mengeluarkan cairan saat kompos cair sudah terbentuk. Jadi kapan kita ngerjainnya? Bisa dikerjakan sekarang Pak Edi? Kayaknya nanti aja lah. Oke. Kita sekarang. Oke, siap. Bagi tips and trick dong. Tips and trick untuk ngebor pipa di atas workbench adalah pastikan kalian menggunakan alas, bisa berupa kayu atau bahan lainnya. Mang itu keren. Iya.
untuk pemasangannya tuh kayak gimana, Mang? Jadi ini nanti kita lipat, kita buat agak bulat sedikit, lalu kita simpan di atas pipa ini. ya. Di sini. Nah, disimpan di atas pipa ini. Dikaitin di atas pipa ini. Jadi ini akan berisikan kompos padat. Nanti kompos padat akan menghasilkan cairan yang kita sebut kompos cair, akan menetes ke bawah. Dan nantinya di depan ini, kita balikin ya. Set. Di depan ini ada keran. Keran fungsinya kalau kita haus, bukan Minum. diminum. Kalau sudah mature, kalau komposnya sudah terfermentasi dengan baik, udah bisa kita pakai untuk ngasih nutrisi ke tanaman kita. Tinggal dibuka aja nanti kerannya. Begitu. Oke, Bang. Nah, Mang, kalau yang pipa itu dibiarin terbuka atau gimana? Oh, yang ini. Yang ini sebenarnya kita bisa tutup atau kita bisa buka. Tergantung nanti teknik pengomposan yang digunakan mau seperti apa. Jadi komposter ini sudah bisa mengakomodir kalau kita mau anaerob atau aerob. Seperti itu. Udah, beres. Yuk, Pak, udah takut. Tutup, Pak. Keren. Kita coba. Siap. Sorry if I flat you down. Di mana, Mang? Sini nih, Sini. di pinggirnya si kompos cacing. Kompos cacing. Tinggal warnanya ini harusnya hijau nih. Sekarang mau diisi apa nih? Sekarang kita isi dengan sayur-sayuran bekas tadi Pak Hedi membuat fresh juice. Ya, Siap. karena ada beberapa part yang memang nggak kita gunakan. Potongan-potongan, jadi kita berusaha, kenapa wajib punya alat kompos sendiri baik di kebun atau di rumah? Karena kadang kan kita punya banyak sampah rumah tangga yang biasanya kita langsung buang ke tempat sampah dan sayang gitu sebenarnya. Dan dengan kita punya kompos sendiri, jadi manfaat dari segala barang atau makanan yang jadi waste itu bisa bermanfaat lagi gitu buat tanah, buat tanaman untuk memberikan nutrisi dari kompos. Kita masukin ini dulu emangnya. Siap. Oke. Boleh, silakan. Dan biasanya untuk mempercepat proses fermentasi dalam komposter kita, biasanya kita menggunakan starter kompos. Starter kompos itu salah satunya contohnya kayak gini. Tada! Jeng-jreng. Jeng-jreng. Jadi starter kompos itu dia terdiri di dalamnya tuh mengandung bakteri. Dan beberapa bahan lainnya yang fungsinya untuk mempercepat proses fermentasi. Ya. Mungkin secara logikanya kalau paling simpel tuh fungsi dari ragi bisa kita bilang hampir mirip kayak ini gitu untuk mempercepat proses fermentasi gitu. Ya. Cuman kalau ini nggak bisa kita konsumsi gitu. Bedanya itu. Ya. Dan setelah itu biasanya kalau di beberapa merek si starter kompos ini dia baunya agak bau kentut gitu. Tuh, kan? Enak. Kita masukin, cuman jangan khawatir. Si starter kompos ini memang di awal dia memang agak bau kurang bersahabat. Tapi ketika kita diamin selama 1 hari dan sudah terjadi proses fermentasi di dalamnya, aromanya berubah dan Kang Gia juga pernah bilang wanginya kayak fermentasi minuman. Iya. Memang itu ajaibnya. Jadi selain menggunakan bioaktivator juga kita bisa menggunakan air gula, bisa menggunakan molasses, bisa menggunakan kompos yang sudah jadi, bisa juga digunakan. Ya. Kenapa paling sederhana kita bilang air gula? Karena proses fermentasi itu membutuhkan gula agar bakteri itu bisa hidup gitu. Karena kalau tidak ada gula, bakteri susah berkembang biak gitu. Betul. Dan untuk teknik dari penggunaan kompos yang seperti ini jangan lupa karena dia kelebihannya dari sisi kelebihan
nggak usah khawatir, jangan berpikir dengan punya drum segede gini harus terisi semua, enggak. Langsung penuh ya. Langsung penuh karena kita juga ini setiap ada sampah apa kita masukin ke sini yang udah kita pilihin, dan itu dia prosesnya tuh bisa berhari-hari sampai dia penuh gitu. Dan jangan lupa setiap ketika kita masukin bahan untuk kita kompos, jangan lupa dimasukin starter komposnya juga. Jangan lupa ini dimasukin lagi, dan jangan lupa diaduk. Oke. Gitu. Jangan lupa juga setelah diisi, diaduk, kita harus tutup. Ya. Mudah bukan? Lalu proses berikutnya apa aja? Kalau untuk proses setelah ini tinggal bersabar, didiamkan saja. Kalau untuk proses yang natural tuh bisa sampai 3 bulan ya Kang ya. Proses yang natural yang kita tidak menambahkan bahan-bahan tambahan seperti starter kompos tadi. Kalau menggunakan starter kompos dia bisa kita percepat sampai di bawah 1 bulan ya. Dia udah jadi. Jadi gitu. Seperti itu. Simpan, setelah kira-kira penuh, 1 minggu kemudian kita aduk. Setelah diaduk, isi lagi. Setiap kali setelah mengisi, setelah selesai mengisi, kita aduk lagi. Seperti itu saja. Diulang-ulang proses pengadukannya. Dicek juga kekeringannya supaya tidak terlalu kering. Usahakan selalu lembab dan selalu mendapatkan udara yang cukup dengan cara diaduk. Itu saja. Habis ini setelah kita membuat komposter untuk limbah-limbah rumah tangga yang relatif sedikit lebih basah, mudah busuk, kita akan membuat komposter untuk limbah-limbah dari kebun yang dalam tanda petik relatif sedikit lebih kering. Dan lebih besar ukurannya. Itu juga lebih besar ukurannya. Tapi sebelum itu, kita kopi goyang dulu nih. Ayo. Let's go.